Halo again, ketemu lagi di sambungan dari yang tadi. Setelah kita belajar bersama bagaimana cara berbicara, kita akan membahas magic words. Magic words dalam arti kata harafiah artinya adalah kata-kata sulap. Kata-kata sulap, kenapa kata-kata sulap? Karena ketika kita mengatakan magic words, efek baliknya untuk orang lain dan untuk kita adalah sulap atau luar biasa. Magic word adalah kata-kata yang setiap harinya kita sering gunakan. Namun kadang-kadang kita abaikan begitu saja peran dan fungsinya. Padahal kenapa dikatakan magic words? Kata-kata itu ketika kita melakukannya dan membicarakannya dari lubuk hati yang paling dalam dengan secercah senyum, efeknya akan menjadi sangat luar biasa untuk orang lain. Apa sih contoh-contoh magic words? Seperti selamat pagi, selamat siang, apa kabar, permisi dulu ya, dan terima kasih. Kata-kata pendek yang setiap hari sering kita jumpai kadang terlewat begitu saja. Padahal kata-kata itu akan sangat berarti apabila kita membicarakannya dengan cara berbicara yang baik, sikap dan perilaku yang baik akan berarti besar buat orang lain yang menerimanya, bahkan akan ada feedback positif buat kita yang melakukannya. Misalnya, ketika seseorang jalan di pagi hari di mana ia mungkin masih mengantuk atau mungkin juga sedang lapar. Kita lewat di depannya dan kita bilang magic word itu. Selamat pagi, dengan senyum, dengan eye contact dan dari lubuk hati yang paling dalam. Orang itu akan berpikir, wah, menyemangati hari saya ya. Dan tentunya di situ akan ada efek magic words tadi. Jadi teman-teman mahasiswa dan mahasiswi sudah tahu ya apa yang disebut dengan magic words. Terima kasih. Kemudian berikutnya kita akan masuk ke praktek cara duduk. Tadi di video sebelumnya teman-teman sudah melihat dan mendengar bagaimana teori dari cara duduk yang baik. Prakteknya adalah ketika teman-teman duduk di satu buah kursi, badan tetap harus dalam keadaan tegak dan bersandar. Kenapa harus bersandar? Supaya punggung teman-teman dalam keadaan baik dan dari segi medis tentu ada juga faedahnya. Manfaatnya adalah teman-teman akan terhindar dari begitu banyak penyakit tulang belakang seperti sklerosis, yaitu tulang belakang yang bengkok. Oleh karena itu teman-teman harus duduk dalam posisi tegak. Tangannya bebas. Ketika ada meja, teman-teman bisa taruh di meja, di kiri atau di kanan. Atau taruh di depan badan teman-teman sekalian. Yang tidak boleh dilakukan adalah menopang tangan pada dagu. Atau teman-teman lakukan seperti ini contohnya. Dua hal itu tidak boleh dilakukan karena menurut aturan grooming hal tersebut salah. Kita lanjutkan untuk cara duduk. Setelah duduk bersandar, yang perlu diperhatikan adalah lebar kaki. Lebar kaki tidak boleh melebihi lebar bahu. Untuk wanita, gendernya harus dalam posisi kedua kaki rapat. Walaupun teman-teman memakai celana panjang bukan rok, kaki atau kedua tungkai harus tetap rapat. Untuk gender laki-laki boleh dibuka seperti ini. Ada batasnya, yaitu kedua kaki ketika duduk dibuka tidak boleh melebihi lebar panggul atau lebar bahunya. Maaf ya, saya beri contoh. Seperti ini salah. Jadi cara duduk yang baik yang benar adalah seperti ini atau dirapatkan. Kedua kaki rapat atau menyilang. Ini juga boleh. Santai saja supaya duduknya nyaman. Berikutnya, jangan sampai juga teman-teman menopang kaki terlalu tinggi seperti ini. Hal ini adalah salah. Karena apa? Seperti teori kita tadi, alas kaki tidak boleh berhadapan dengan orang lain. Jadi kalau teman-teman menopang kaki, topanglah dengan alas kaki dimasukkan ke dalam. Seperti ini.
Kalau tidak mampu melakukannya, sebaiknya diturunkan saja dan dirapatkan. Ini adalah cara duduk yang paling baik. Ada pertanyaan, Miss, kalau laki-laki tuh duduknya suka begini. Maaf ya, saya contohkan. Itu sama saja dengan menumpangkan kaki terlalu tinggi karena alas kakinya menghadap ke orang lain. Jadi di pakem grooming hal itu tidak boleh dilakukan. Saya harap cukup jelas penjelasan teori tentang cara duduk. Terima kasih.